Selamat menikmati hari yang baru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya yang ke-16. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita. Ayat pertama hingga ayat ketiga. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kemudian kita baca juga ayat yang ke-16 dan 17. Memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada emas, dan mendapat pengertian lebih berharga daripada perak. Jalan orang jujur ialah menjauhi kejahatan. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Dan terakhir ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebahagiaan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum merenungkan firman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami telah membaca firman-Mu Tuhan, dan saat ini kami akan merenungkannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati setiap kami yang mendengarnya. Taruhlah kami hati yang sungguh siap untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi ingat-ingatan bagi kami. Ketika kami melangkah dalam kehidupan kami boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pemimpin yang berhikmat adalah pemimpin yang menyadari batas kekuasaannya, serta mengakui kedaulatan Tuhan dalam menjalankan kepemimpinan. Amsal 16 berusaha menampilkan perbedaan kualitas kekuasaan antara manusia dan Tuhan, serta pengaruhnya terhadap cara berpikir, sikap hidup, dan perbuatan nyata. Pernyataan bahwa manusia mampu membuat berbagai pertimbangan, tetapi jawaban berasal dari Tuhan di ayat yang pertama, kemudian disusul dengan kumpulan nasihat untuk hidup mengikuti rencana Tuhan, sebagaimana di ayat 2-8. Pernyataan bahwa manusia memiliki berbagai ide pemikiran, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah tujuan. Disusul juga dengan kumpulan nasihat untuk memimpin menurut hikmat Tuhan. Dengan kesimpulan bahwa sekalipun manusia membuang undi untuk menentukan nasib, tetapi sesungguhnya kedaulatan dan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Saudara, puncak kebijakan manusia adalah mengakui Tuhan sebagai yang berdaulat dalam merencanakan, dalam mengambil keputusan, dan mengarahkan umatnya agar senantiasa melakukan kehendak-Nya. Hanya orang yang rendah hati yang dapat menerima kenyataan ini. Kerendahan hati membawa seseorang kepada kesadaran untuk menyerahkan semua rencana dan segala upayanya kepada Tuhan. Seorang yang berserah kepada Tuhan menilai kesuksesan dan kebahagiaan hidup menurut ukuran Tuhan. Keberhasilan di dalam dunia bisnis harus disertai dengan kebenaran dan keadilan. Posisi jabatan karir yang kukuh karena menegakkan prinsip kebenaran. Menilai dan mengejar hikmat dan pengertian lebih berharga daripada emas dan perak. Sikap berserah kepada Tuhan adalah respon yang bijaksana dari seseorang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Sebagai Mesias dan pemimpin, Kristus sadar bahwa Dia bukanlah sosok pemimpin seperti yang murid-murid dan orang banyak harapkan. Kristus menyatakan dirinya sebagai pemimpin yang terus memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia.
Saudara, di saat Anda memutuskan untuk berserah kepada Tuhan, mari kita amati apakah saudara benar-benar tulus memikirkan kehendak Allah, yaitu melakukan kebenaran dan keadilan yang dinyatakan di dalam Alkitab, bukan karena terpaksa karena kita putus asa. Saudara, renungkanlah hal apa saja yang bisa menghalangi kita menerima kedaulatan Allah. Dan mari kita sama-sama belajar menyerahkan agenda kita kepada Allah. Ingatlah kembali apa dan kapan terakhir kali kita mengalami kuasa penyertaan Allah yang terjadi di luar batas kemampuan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kembali lagi kami diingatkan Tuhan bahwa hidup yang berhikmat adalah hidup yang mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang sungguh percaya dan mengakui Engkau sebagai Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang terus ada dan berkarya dalam kehidupan kami. Ketika kami merencanakan sesuatu, ketika kami mengambil keputusan kami, ada Tuhan yang senantiasa mengarahkan kami. Bila kami boleh terus berserah kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.